Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wheel. Pada episode kali ini, kita akan mengupas secara mendalam tentang fenomena premanisme ormas di Indonesia dan bagaimana dinamika tersebut memiliki keterkaitan dengan iklim investasi di tanah air. Topik ini bukan hanya soal persoalan keamanan atau ketertiban semata, melainkan menyangkut dampak luas terhadap kepercayaan investor, stabilitas politik, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Mari kita telaah bersama berbagai sisi dari hubungan kompleks antara premanisme, ormas, dan investasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi besar. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor non-ekonomi seperti dinamika politik dan sosial turut mempengaruhi kepercayaan investor. Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan adalah keberadaan premanisme ormas, yakni kelompok yang memiliki kecenderungan kekerasan dan intimidasi yang berasal dari ormas atau organisasi masyarakat. Fenomena ini telah menjadi bagian dari realitas sosial politik di berbagai daerah di Indonesia. Di satu sisi, premanisme ormas seringkali muncul sebagai manifestasi dari ketidakpuasan sosial. Namun di sisi lain, kehadirannya dapat memberikan dampak signifikan terhadap iklim investasi. Bagaimana bisa demikian? Mengapa ada keterkaitan antara aksi premanisme dan keputusan investasi, baik dari investor domestik maupun asing? Di episode kali ini, saya akan mencoba mengurai isu tersebut secara menyeluruh, dengan melihat berbagai perspektif, baik dari sisi sejarah, politik, sosial, hingga ekonomi. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan premanisme ormas. Istilah premanisme merujuk pada perilaku kekerasan, intimidasi, atau aksi-aksi yang melanggar aturan hukum yang sering dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang memiliki struktur informal. Ketika istilah ini dikaitkan dengan ormas, artinya adalah adanya kelompok masyarakat yang terorganisir yang menggunakan kekuatan fisik atau intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu, entah itu untuk mempertahankan kekuasaan, menekan kelompok lain, atau sebagai alat negosiasi dalam dunia politik. Premanisme ormas bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, sudah banyak kasus yang melibatkan kelompok-kelompok ini. Mereka seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan oposisi, mempengaruhi kebijakan publik, bahkan dalam beberapa kasus menjadi alat untuk mempertahankan status quo politik. Namun perlu kita pahami bahwa fenomena ini tak lepas dari konteks sosial politik di Indonesia, di mana ketimpangan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum turut menciptakan ruang bagi munculnya kelompok-kelompok semacam ini. Premanisme ormas seringkali mendapat dukungan atau toleransi dari kalangan tertentu, baik karena kepentingan politik maupun karena adanya simpati terhadap perjuangan dalam tanda kutip rakyat kecil. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi dampaknya, tindakan kekerasan dan intimidasi tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial yang bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan ekonomi. Untuk lebih memahami hubungan antara premanisme, ormas, dan investasi, kita perlu menilik latar belakang sosial dan politik Indonesia secara menyeluruh. Sejak era kolonial hingga kemerdekaan dan perkembangan politik modern, Indonesia selalu menghadapi dinamika konflik kepentingan antara berbagai kelompok. Dalam konteks modern, ormas seringkali muncul sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh sistem politik formal. Dalam beberapa dekade terakhir, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, permasalahan ketidakadilan ekonomi, serta isu-isu korupsi dan nepotisme telah mendorong terbentuknya berbagai kelompok ormas. Di satu sisi, kelompok-kelompok ini memiliki potensi untuk menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan. Namun di sisi lain, apabila saluran aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik, hal ini dapat berubah menjadi bentuk kekerasan dan intimidasi, yakni premanisme ormas. Konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik berbeda ini seringkali menciptakan suasana yang tidak kondusif. Dalam konteks investasi, investor membutuhkan kepastian dan stabilitas.
Apabila terdapat risiko gangguan keamanan atau ketidakpastian politik, maka kepercayaan investor akan menurun drastis. Dengan kata lain, premanisme ormas yang terjadi di beberapa wilayah dapat mengaburkan sinyal-sinyal positif yang sebenarnya dimiliki oleh ekonomi Indonesia sehingga berdampak negatif pada iklim investasi. Mari kita telusuri bagaimana fenomena premanisme ormas ini dapat mempengaruhi investasi di Indonesia. Yang pertama adalah kepastian hukum dan stabilitas politik. Investor, terutama dari luar negeri, sangat memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum di suatu negara. Ketika terdapat indikasi adanya kelompok preman yang melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa negara tersebut tidak stabil. Stabilitas politik adalah kunci utama dalam menarik investasi, karena investor ingin memastikan bahwa investasi mereka tidak akan terancam oleh konflik atau kekacauan politik. Dengan demikian, kehadiran premanisme ormas yang tampak tak terkendali dapat mengurangi kepercayaan investor, baik itu investor asing maupun domestik. Yang kedua adalah risiko operasional. Selain aspek kepastian hukum, premanisme ormas juga menimbulkan risiko operasional. Contohnya, jika sebuah proyek investasi berada di wilayah yang rawan konflik atau gangguan keamanan, biaya operasional dapat meningkat. Pengeluaran untuk keamanan tambahan, kerugian akibat kerusuhan, dan bahkan gangguan terhadap rantai pasokan bisa terjadi. Semua ini berdampak pada perhitungan profitabilitas investasi yang pada akhirnya membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena premanisme ormas seringkali menjadi alat tawar-menawar dalam kancah politik. Kelompok-kelompok ini bisa saja mempengaruhi kebijakan pemerintah secara tidak langsung dengan memberikan tekanan melalui aksi kekerasan atau ancaman. Ketika kebijakan yang diambil pemerintah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok ini, maka kebijakan tersebut tidak selalu berpihak pada kepentingan investasi. Misalnya, ada regulasi yang dibuat untuk mengatasi konflik atau tekanan dari kelompok preman dapat berujung pada kebijakan yang kurang mendukung pertumbuhan investasi jangka panjang. Yang keempat adalah persepsi internasional. Di era globalisasi ini, reputasi suatu negara menjadi modal penting dalam menarik investor asing. Isu premanisme ormas yang menyita perhatian media nasional maupun internasional dapat menurunkan citra Indonesia di mata investor global. Jika suatu negara dikenal memiliki tingkat kekerasan yang tinggi atau ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik internal, maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi, terutama di sektor-sektor yang memerlukan kepastian hukum dan kestabilan sosial. Untuk mengilustrasikan dampak nyata premanisme ormas terhadap investasi, ada beberapa studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus konflik agraria di beberapa daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia, konflik agraria seringkali melibatkan kelompok ormas yang memiliki afiliasi premanisme. Konflik ini tidak jarang menimbulkan kekerasan di lapangan. Misalnya, di beberapa daerah yang kaya sumber daya alam, terjadi persengketaan antara perusahaan besar dengan masyarakat lokal yang kemudian melibatkan ormas-ormas tertentu. Konflik semacam ini tidak hanya mengganggu proses investasi karena risiko keamanan, tetapi juga memicu tindakan hukum yang berlarut-larut. Investor asing yang hendak menanamkan modal di sektor pertambangan atau perkebunan akan sangat berhati-hati jika mendengar kabar adanya konflik semacam ini. Yang kedua adalah dinamika politik lokal. Di beberapa kota besar, dinamika politik lokal kerap kali diwarnai oleh kehadiran kelompok preman yang memiliki basis dukungan tertentu. Contohnya, pada pemilihan kepala daerah, seringkali terjadi aksi intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman. Meski aksi tersebut mungkin terjadi hanya pada masa kampanye, dampaknya cukup signifikan terhadap persepsi stabilitas daerah tersebut. Investor yang hendak membangun infrastruktur atau proyek real estate di wilayah tersebut tentunya akan mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul akibat ketidakpastian politik yang diperburuk oleh tindakan premanisme. Yang ketiga adalah dampak terhadap proyek-proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur merupakan sektor vital yang sangat bergantung pada iklim investasi yang kondusif. Di beberapa kasus,
premanisme ormas telah mengganggu kelancaran pembangunan infrastruktur. Aksi protes atau demonstrasi yang berubah menjadi bentrokan fisik dapat menunda pelaksanaan proyek, mengakibatkan pembengkakan biaya, serta menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Bahkan, proyek-proyek yang awalnya direncanakan untuk mendongkrak perekonomian lokal menjadi terhambat oleh adanya gangguan yang berkepanjangan. Jika kita telaah lebih jauh, fenomena premanisme ormas bukanlah sesuatu yang bisa disederhanakan. Ada beberapa faktor mendasar yang melatar belakangi munculnya perilaku ini, yang pada gilirannya juga berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Yang pertama adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu akar utama munculnya premanisme ormas adalah ketimpangan yang ada di masyarakat. Ketika sebagian besar masyarakat merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi, maka mereka cenderung mencari alternatif untuk menyuarakan ketidakpuasan. Ormas yang muncul dari kalangan masyarakat marginal, jika tidak disalurkan melalui mekanisme politik yang sehat, dapat berkembang menjadi kelompok yang mengedepankan kekerasan sebagai bentuk perjuangan. Yang kedua adalah korupsi dan kelemahan penegakan hukum. Korupsi yang merajalela dan lemahnya sistem penegakan hukum memberikan ruang bagi pelaku premanisme untuk beroperasi tanpa takut dihukum. Ketika hukum tampak tidak berpihak pada keadilan, maka masyarakat cenderung mencari keadilan melalui cara-cara alternatif, meski harus mengorbankan ketertiban umum. Hal ini menciptakan siklus yang sulit dipecahkan, di mana tindakan premanisme semakin meluas dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah politik identitas dan manipulasi massa. Dalam konteks politik, premanisme ormas seringkali digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan massa. Dengan menggunakan narasi identitas dan sentimen emosional, beberapa oknum berhasil memobilisasi massa melalui aksi-aksi yang mengandung unsur kekerasan. Pemanfaatan politik identitas semacam ini tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara yang siap bersaing di kancah global, terutama di mata investor yang mencari kepastian dan keadilan. Yang keempat adalah dampak jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Apabila masalah premanisme ormas tidak segera ditangani secara menyeluruh, dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Selain mengurangi minat investasi, fenomena ini juga dapat menghambat inovasi, mengurangi pertumbuhan ekonomi, dan memicu terjadinya konflik berkepanjangan. Kondisi seperti ini akan memperburuk persepsi internasional terhadap Indonesia, sehingga potensi untuk mendapatkan investasi besar yang dapat mendorong pembangunan nasional semakin tereduksi. Menghadapi fenomena premanisme ormas dan dampaknya terhadap investasi, berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas, perlu mengambil langkah strategis. Berikut adalah beberapa upaya dan solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah penguatan penegakan hukum. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah dengan memperkuat sistem penegakan hukum. Aparat kepolisian dan lembaga peradilan perlu memiliki integritas dan sumber daya yang memadai untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang melibatkan premanisme ormas. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, diharapkan sinyal bahwa setiap bentuk tindakan kekerasan dan intimidasi tidak akan dibiarkan begitu saja. Investasi akan merasa lebih aman apabila mereka melihat bahwa negara mampu menjaga ketertiban dan keadilan. Kedua adalah reformasi sistem politik. Untuk mengurangi daya tarik bagi kelompok premanisme, perlu dilakukan reformasi dalam sistem politik, terutama dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pemerintah harus mampu membuka ruang dialog yang konstruktif antara kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga ketidakpuasan dapat disalurkan melalui mekanisme demokratis dan bukan melalui jalan kekerasan. Partai-partai politik dan organisasi masyarakat juga harus diajak bekerja sama untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Ketiga adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Banyak ahli berpendapat bahwa ketimpangan sosial menjadi salah satu pendorong utama munculnya premanisme. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan harus terus digalakkan.
Apabila masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi, maka potensi untuk munculnya gerakan-gerakan yang bersifat premanisme akan semakin berkurang. Keempat adalah dialog antar kelompok dan mediasi sosial. Di tingkat lokal, dibutuhkan mediasi antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda. Pembentukan forum-forum dialog antar kelompok, baik yang memiliki basis ideologi maupun kepentingan ekonomi, dapat membantu meredam potensi konflik. Dengan adanya mediasi, masalah-masalah yang memicu aksi premanisme bisa dipecahkan secara damai dan konstruktif, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Yang kelima adalah kerjasama internasional dan citra positif. Untuk meningkatkan kepercayaan investor asing, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dalam mempromosikan citra positif. Program-program investasi yang didukung oleh kerjasama internasional dapat membantu mengurangi persepsi negatif yang muncul akibat pemberitaan tentang premanisme. Dengan demikian, investasi asing akan melihat Indonesia sebagai negara yang mampu menangani masalah internalnya dan tetap berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai seorang narator dan pengamat, saya menyadari bahwa hubungan antara premanisme ormas dengan investasi di Indonesia bukanlah fenomena yang bisa disederhanakan dengan satu narasi tunggal. Di satu sisi, kita harus memahami bahwa aksi-aksi premanisme seringkali merupakan cerminan dari masalah struktural yang lebih dalam di masyarakat. Di sisi lain, dampak dari aksi-aksi tersebut terhadap iklim investasi memberikan tekanan tambahan bagi pemerintah untuk segera mencari solusi. Ketika kita melihat bagaimana premanisme ormas dapat menurunkan kepercayaan investor, hal ini seakan menjadi sinyal bahwa pembangunan nasional tidak bisa lepas dari perbaikan pada sistem sosial dan politik. Investasi yang sehat membutuhkan lingkungan yang stabil dan predictable, sehingga ketika terdapat ketidakpastian yang diakibatkan oleh kekerasan atau konflik sosial, para investor akan cenderung mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain yang lebih aman. Selain itu, kita juga perlu mencermati bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok preman tidak muncul begitu saja tanpa adanya pemicu. Konflik agraria, ketidakmerataan pembangunan, dan dinamika politik lokal adalah faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, solusi yang dihadirkan harus bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak. Dari sisi ekonomi, potensi investasi Indonesia memang sangat besar. Sektor infrastruktur, energi, teknologi, dan pariwisata merupakan beberapa sektor yang menawarkan peluang keuntungan yang menarik. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, Indonesia harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang bersih dari gangguan eksternal, termasuk gangguan yang timbul akibat aksi premanisme ormas. Hal ini menuntut reformasi yang tidak hanya bersifat kosmetik, melainkan mendasar dalam membangun sistem hukum dan politik yang lebih baik. Di sisi lain, ada pula argumen bahwa dalam beberapa konteks, premanisme ormas muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Meski demikian, kekerasan bukanlah solusi yang konstruktif. Oleh karena itu, dialog dan partisipasi politik yang lebih inklusif menjadi kunci dalam menghindari eskalasi konflik yang dapat berdampak negatif terhadap investasi dan pembangunan nasional. Melihat kondisi saat ini, apa harapan kita untuk masa depan? Bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan antara menjaga ketajuan sosial dan menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Pertama, tentunya kita semua berharap agar reformasi hukum dapat segera dilaksanakan secara menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi pondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat. Masyarakat dan investor harus merasakan bahwa negara ini mampu melindungi kepentingan semua pihak dengan adil dan transparan. Kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dijadikan prioritas. Ketika masyarakat merasa sejahtera dan mendapatkan akses yang adil terhadap pembangunan, maka potensi konflik yang memicu premanisme ormas akan berkurang. Program-program pembangunan yang merata, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi agenda utama pemerintah. Ketiga adalah dialog antar pemangku kepentingan perlu diperkuat. Pemerintah, aparat penegak hukum,
tokoh masyarakat, dan pihak swasta perlu duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang ada. Pendekatan mediasi dan rekonsiliasi dapat membantu meredam ketegangan serta menciptakan solusi yang lebih permanen. Keempat adalah perluasan kerjasama internasional, yang dimana itu juga merupakan strategi yang penting. Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga global dan investor internasional, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Langkah-langkah konkret seperti reformasi birokrasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan regulasi akan meningkatkan kepercayaan investor asing. Tak kalah pentingnya adalah peran media dalam memberikan informasi yang objektif dan mendidik juga menjadi kunci. Media harus mampu menyajikan berita secara berimbang, mengungkap fakta-fakta secara akurat, dan tidak terjebak dalam sensasionalisme yang justru menjadi memperburuk persepsi negatif terhadap kondisi sosial politik. Sebagai penutup, marilah kita renungkan beberapa poin penting yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Hubungan antara premanisme ormas dengan investasi di Indonesia adalah sebuah gambaran kompleks dari interaksi antara dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Premanisme ormas merupakan fenomena yang memiliki akar dari ketidakpuasan sosial, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Dampaknya terhadap investasi sangat signifikan, terutama dalam hal persepsi keamanan, risiko operasional, serta pengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang seringkali terdistorsi oleh tekanan kelompok tertentu. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan penegakan hukum, reformasi sistem politik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dialog konstruktif antara pemangku kepentingan. Harapan ke depan adalah terciptanya sebuah ekosistem investasi yang stabil, di mana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan terwujudnya keadilan sosial dan politik. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga mencakup kepastian hukum, kepercayaan investor, dan integritas sistem politik. Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi magnet investasi yang besar. Namun potensi itu harus didukung oleh sistem yang mampu mengatasi konflik internal, termasuk fenomena premanisme ormas, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Semoga diskusi kita hari ini dapat membuka wawasan dan mendorong perubahan positif di berbagai lini. Bagi para pendengar yang memiliki pandangan atau pengalaman terkait isu ini, jangan ragu untuk berbagi pendapat melalui kolom komentar podcast ini. Karena perubahan besar dimulai dari diskusi terbuka dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Saya mengajak Anda untuk tetap kritis, selalu mencari kebenaran, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.